Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Satgas Penertiban Kawasan Hutan menertibkan kawasan Suaka Marga Satwa di Nagari Muaro Aya, Bayang Utara, pesisir selatan. Akibat cuaca ekstrem, harga ikan di pasar Tabing pinggiran Kota Padang mahal. Usai video warga menggotong wali jorong mereka yang sakit menyeberang sungai beredar luas di masyarakat, anggota Polsek Dua Koto dan warga membangun jembatan darurat. Usai video warga menggotong wali jorongnya yang sakit menyeberangi sungai Batang Pasaman beredar luas, polisi dari Polsek Koto Duo dan warga setempat membangun jembatan darurat pada Kamis pekan lalu. Jembatan darurat dari kayu itu telah rampung dibangun dan dapat dilalui warga serta sepeda motor. Lebarnya 1 meter dan dipasangi pembatas di salah satu sisi jembatan. Meski bersifat darurat, setidaknya warga tidak perlu lagi berenang atau berjalan kaki melawan arus untuk melalui sungai itu. Jembatan penghubung sepanjang 18 meter ini merupakan jembatan satu-satunya yang menghubungkan Kampung Lanai menuju Kampung Batang Kundur dan Kampung Sinuangon di Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Dua Koto, Pasaman. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang rusak beberapa pekan lalu. Sejak putusnya jembatan penghubung itu, warga terpaksa berenang melewati derasnya arus sungai untuk menyeberang. Bagi yang tak kuat berenang, mereka akan berjalan beriringan, menyeberangi sungai, dan di beberapa titik harus dibantu orang lain agar tidak dihanyutkan arus sungai. Mempunyai inisiatif karena saya lihat masyarakat di sini memang ini akses utamanya yang ada 2 kampung di belakang itu, yaitu Kampung Sinangon dan Batang Kundur. Jadi saya lihat memang untuk ekonominya dan untuk anak-anak sekolah, untuk bahan-bahan pangan yang dari Lanai menuju ke kampung yang 2 itu, Sinangon dan Batang Kundur, memang ini jalan akses utamanya. Putusnya jembatan ini baru terungkap setelah video seorang bidan menyeberangi sungai dengan menyandang peralatan medis di punggungnya, beredar luas di masyarakat. Selain bidan, seorang penghulu yang akan menikahkan pengantin juga harus menyeberangi sungai dengan ketinggian air hingga dada orang dewasa. Yang membuat renyuh adalah saat menyaksikan seorang wali jorong yang ditandu warganya beramai-ramai dan dinaikkan ke rakit darurat agar bisa tiba di seberang sungai untuk dibawa ambulans ke rumah sakit. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Aksi pencurian di sebuah warung sembako yang terletak di daerah Kuranji, pinggiran Kota Padang, terekam kamera pengawas pada tanggal 5 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak uang tunai 6 juta rupiah dan belasan selop rokok. Dari hasil rekaman pengawas dan laporan korban, tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi dan mengendus keberadaan pelaku. Pelaku bernama Rahmat dan merupakan seorang residivis kasus curanmor dan jambret ini. Berhasil diringkus di daerah Pitameh, Kecamatan Lubuk Begalung, tanpa perlawanan pada Jumat sore pekan lalu. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, rokok hasil curian di rumah kontrakan pelaku. Bersama barang bukti, pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku telah mencuri di 18 TKP di wilayah Padang dengan modus membobol toko atau warung. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dulu mengamati target yang menjadi sasarannya. Tim kita di lapangan berhasil mengamankan seorang tersangka yang diduga melakukan pencurian di sebuah warung. Setelah kita amankan, konfirmasi dan mengakui perbuatannya,
Selanjutnya tim kita melakukan penyitaan beberapa barang bukti yang masih bisa diamankan. Jadi modusnya sebelumnya tersangka tersebut menggambar tempat yang akan menjadi targetnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman melakukan razia tambang emas ilegal di aliran Sungai Sibinail, Jorong 1, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rau, Pasaman, pada Sabtu pekan lalu. Warga setempat dan para penambang menyebut kapal pencari emas yang mereka gunakan dengan istilah kapal dompeng, yang merujuk pada mesin penyedot air yang diproduksi Cina dan bernama Dongfeng. Polisi yang melihat 2 unit kapal pencari emas sedang beroperasi langsung melepaskan tembakan peringatan. Namun tembakan itu tak membuat para penambang menyerah. Mereka malah berhamburan lari tunggang langgang dan masuk ke hutan di pinggir sungai. Polisi kemudian melanjutkan razia ke lokasi berikutnya dan menemukan sebuah kapal pencari emas. Seorang penambang emas ilegal yang bernama Haryadi dan asal Lombok berhasil ditangkap. Dari Haryadi diperoleh informasi bahwa pemilik kapal bernama Amrizal yang tinggal di Jorong 1 Padang Matinggi, Kecamatan Rau. Saat polisi menyambangi rumahnya, Amrizal sudah duluan kabur. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri melakukan tembakan peringatan. Namun karena medan yang terjal, hingga petugas tidak berhasil mengejar para pelaku. Dan lokasi kedua, kita mengamankan satu orang laki berinisial Haryadi. Dan menurut informasi pemilik ponton ini yang banyak 2 unit, orang sini berinisial A namanya. Polisi kini tengah memburu Amrizal dan 5 orang penambang emas ilegal lainnya yang buron. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.